Ya, sakit betul saya punya hati katanya. Sakit betul saya punya hati ini. Iya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Salam toleransi untuk rekan-rekan yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya harapan kita sebelum ajal menjemput, kita termasuk golongan orang-orang yang bertobat. Karena Allah SWT tidak mengampuni dosa-dosa syirik, dosa menyembah selain Allah. Karena dosa menyembah selain Allah itu sangat menyedihkan. Ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya tidak diampuni dosa-dosa siapa saja kalau menyekutukan Allah. Innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Dan diharamkan surga bagi orang-orang yang menyembah selain Allah, wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Ini harapan kita, mudah-mudahan kita terbebas dari itu. Baik, izin stage ya saudaraku, mantan pejuang Kristus menyadari bahwa dia, ya, Ustadz ini sudah terkenal viral. Saya sangat senang mendengar penjelasannya, sering muncul di video saya di TikTok ya, jelas, transparan, lugas, tegas, dan berani. Masya Allah, Allahu Akbar, ya, pejuang Kristus. Setelah berkiprah menjadi jihad untuk Kristus, beliau ini menyadari bahwa dia salah jalan, salah konsep, salah tujuan, dan salah sasaran. Kenapa? Dia ragu seiring berjalannya waktu. Bertanya kepada banyak pendeta, namun tidak ada titik temu, tidak ada kebenaran yang ia dapatkan, tidak ada jawaban. Bisa jadi pendeta tahu jawaban, tetapi berpaling dari kebenaran. Bisa jadi ya. Untuk itu dia memutuskan untuk masuk Islam. Mengadu kepada bapak mertuanya, Pak, lebih kurang begitu, saya mau masuk Islam. Ngamuk bapaknya, sakit hati saya. Kenapa? Kamu pejuang Kristus kan? Kamu lahir dalam keadaan beragama Kristen kan? Dia menjawab, Pak, bukankah Bapak bertanya kenapa saya harus masuk Islam? Lebih kurang begitu. Saudaraku, ya, dimanapun kita berada, benar Ustadz yang baru ini, ya, selamat berjuang Mas ya. Mudah-mudahan Allah ridho, istiqomah di jalannya. Janji Allah itu pasti. Ketika orang sudah beriman dan mengerjakan amal soleh, bertakwa sebaik-baiknya takwa, maka surga tempatnya. Wallazi na'amanu wa amilus solihati sanu khilhum jannah jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ketahuilah bahwa ketika Anda berjuang, yang katanya pejuang Kristus, bahwa Yesus Kristus itu berjuang untuk menegakkan agama Allah. Wa ataina injili huwa wahudau wan nur. Sesungguhnya diturunkan Injil kepada Isa putra Maryam sebagai petunjuk dan cahaya. Wa musaddiqul lima baina yadahi minat Taurat.
membenarkan ajaran Taurat dan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Nah, ini dalam Bible ada juga itu. Wahudaw wa mau'izatal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang taat, tunduk hati, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Yesus sebagai nabi utusan. Nah, ketika kita menganggap Yesus sebagai Tuhan, jelas salah. Maka ini Bapak ini menyadari ya, dia kembali mengikuti ajaran Yesus. Ajaran Yesus yang sebenarnya mengajarkan kebenaran, petunjuk dan cahaya bagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel. Ingat itu, untuk Bani Israel. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratul mustaqim. Dialah Allah, kata Yesus, Tuhanku dan Tuhanmu kepada Bani Israel. Sembahlah dia. Ini jalan yang lurus. Az-Zukhruf ayat 64. Nah, barang siapa mengikuti Injil atau pengikut Injil yang sebenarnya adalah sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah yang disampaikan oleh Isa putra Maryam kepada Bani Israel. Kalau tidak, mereka orang kufur, kafir, ingkar. Nah, kalau kita mengimani Yesus sebagai Tuhan, bukan Nabi, maka ini yang disebut kufur atau ingkar atau mengingkari. Berarti sudah salah jalan. Apa kata Allah? Di dalam surat Al-Maidah ayat 47-nya. Wal yahkum bima anzalallahu fihi wama lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Hendaklah pengikut Injil mengikuti petunjuk yang diajarkan Allah di dalamnya dan mengikuti nabi yang diutus, yakni Isa putra Maryam. Barang siapa mengingkari, nah kita sendiri apakah kita mengingkari atau tidak, maka mereka kufur, fasik. Wa ammal lazi nafasaku pama'wahun. Orang-orang yang kufur, yang mengingkari, kafir dan musyrik, tempatnya di neraka jahanam. Untuk itu, mari mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertaubat agar terlepas dari ancaman Allah, neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Illa man taba wa amana wa amila solehan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanah wa kanallahu ghafurur rahim. Karena sesungguhnya tidak ada kemarahan, azab dan murka Allah SWT kepada kaum atau hamba yang bertaubat, beriman, bertakwa dan mengerjakan amal-amal soleh. Masa lalu diganti dengan pahala kebaikan, karena sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hambanya yang mau bertaubat, beriman, bertakwa, mengerjakan amal soleh dan melakukan perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam toleransi, Allahu Akbar.